Halo, kembali lagi dalam program Dialog Teologi, obrolan santai dan kita tetap kembali membahas pelajaran sekolah Sabat dan salam jumpa kita semua. Di sini ada rekan-rekan dari teman-teman yang akan membahas pelajaran pada pekan ini. Ada Pendeta Morris Sumewu, Meminda Lego, Pendeta Dedi Kurniawan. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Jempolnya mana? Jangan goyang jempol ya. Oke, terima kasih. Saudara-saudara pemirsa, senang sekali bisa bersama-sama dalam setiap pekan dalam mempelajari sekolah Sabat. Dan hari ini atau pekan ini, kita akan masuk dalam pelajaran yang ketiga di tema atau payung triwulan 4 ini adalah pendidikan. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan berdoa bersama. Dan di sini ada Mem Winda, maka saya berikan kesempatan untuk boleh doa buka. Kita memulai diskusi kita. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal, Bapa yang penuh kasih, dengan rasa syukur dan puji-pujian kami datang di hadapan-Mu pada saat ini. Di kesempatan yang indah dan berbahagia ini, kembali kami akan mendiskusikan bagaimana kebenaran firman Tuhan di dalam pendidikan, di dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah ya Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat sepanjang minggu ini yang akan kami diskusikan bersama, bisa membawa setiap pemikiran kami dan perkataan kami hanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Biarlah hati kami ya Tuhan kami serahkan kepadamu, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami, agar senantiasa apa yang disampaikan dihidupkan di dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Baik, terima kasih Meminda atas doanya. Baik pemirsa, rekan-rekan semuanya, kita masuk dalam pelajaran ketiga. Apakah judul pelajaran ketiga? Nah, ayo pemirsa, ini sudah mendekati hari Sabat, maka semestinya kita sudah belajar sekolah Sabat. Dan semoga video ini akan membantu juga untuk mempermudah rekan-rekan pemirsa untuk bisa mempelajari akan pelajaran sekolah Sabat kita. Judul pelajaran ketiga adalah hukum sebagai guru. Hukum sebagai guru. Dalam ayat hafalan ada yang penting di sini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Wow, ayat intinya berbicara mengasihi Allah. Apa kaitannya dengan judul hukum adalah guru? Dengan konteks ayat hafalan, kasihilah Allah segenap jiwa, segenap hidup kita, segenap kekuatan kita. Nanti kita akan dapat jawabannya, kita akan dapat dan menerima jawaban dari pembahasan pekan ini. Dan yang menarik adalah hukum itu selalu identifikasi dengan sesuatu hal negatif seringkali ya. Kita menganggap kalau udah bicara hukum tuh kayaknya sudah bawa-bawanya kepada penghukuman. Kita akan hal negatif kita dapat, lalu kita akan divonis dan mendapatkan jerat dan sebagainya. Tetapi pelajaran pekan ini tenang, kita tidak belajar tentang hal-hal banyak negatifnya, tapi kita lebih kepada mendapatkan makna hukum itu yang sangat nyata bagi kehidupan kita, karena hukum itu adalah guru. Nah, apa maksudnya hukum adalah guru? Kalau kita lihat bahwa fungsi guru, di sini ada guru yang Meminda Lego. Nah, fungsi guru pasti untuk memberikan yang terbaik ya, Meminda ya. Dan Pendeta Dedi juga pendidik, pengajar. Nah, Pendeta Morris juga pengajar di sekolah Sabat. Ya, betul kan? Apa itu guru? Guru pasti akan memberikan yang terbaik, memberikan hal-hal untuk keberhasilan anaknya, bagaimana anak didiknya itu bisa survive, bisa maju, sukses, dan sebagainya. Kalau bicara hukum adalah guru, berarti hukum ini akan memberikan kepada kita berkat kehidupan untuk kemajuan hidup kita, untuk peningkatan hidup kita, untuk bertumbuhnya iman rohani kita. Nah, penting sekali pelajaran kita hari ini berbicara tentang
mengasihi dan takut akan Tuhan. Diawali dengan mengasihi takut akan Tuhan. Memang salah satu bisa kita tunduk kepada hukum. Unsur penting yang harus dimiliki adalah mengasihi. Kalau tidak mengasihi hukum itu atau tidak mengasihi guru itu, maka tidak mungkin kita akan menuruti segala apa yang diperintahkan. Bagaimana teman, sahabatku, Pendeta Maurice Tumeu melihat hal ini? Mengasihi dan takut akan Tuhan ini sangat penting, menyangkut hukum adalah guru. Baik, shalom buat kita semua. Terima kasih untuk Pendeta Chris atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau saya lihat di dalam pelajaran sekolah Sabat, pelajaran hari Minggu, mengasihi dan takut akan Tuhan. Mungkin sebelum kita masuk, ada pepatah mengatakan, jika kita tidak kenal, maka kita tidak sayang. Tapi kalau kita kenal, sudah pasti kita akan apa? Kita akan sayang. Nah, begitu juga dengan pelajaran kita pada topik di hari Minggu ini, mengasihi dan takut akan Tuhan. Teman-teman, kalau kita lihat di dalam pelajaran sekolah Sabat ini, dalam Ulangan 31 ayat 9 dan sampai 13, di situ saya rangkumkan saja. Di situ kita bisa melihat bahwa Musa, dia memberikan instruksi kepada bangsa Israel sebelum Musa meninggal. Ada dua yang dia tekankan di situ. Yang harus kita perhatikan adalah mendengarkan hukum Allah, dan yang kedua, belajar untuk takut akan Allah. Artinya begini teman-teman, bila mana kita mendengarkan hukum Allah, itu artinya kita di dalam proses belajar untuk takut akan Tuhan. Artinya begini, mendengar hukum Allah harus dilakukan sesering mungkin. Artinya setiap hari kita harus mendengar hukum Allah itu apa sih? Ya, kita sudah tahu bersama, hukum Allah itu kita bisa dapati dalam kitab, dan sudah pasti kita harus membaca Alkitab itu setiap saat. Nah, setelah kita belajar, kita mendengar hukum atau firman Tuhan setiap saat, disitulah proses belajar kita untuk menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kenapa kita takut? Karena dengan kita mendengar hukum Tuhan, pikiran kita itu akan berjalan, dan saya percaya melalui kuasa dan tuntunan dari Roh Kudus kita akan diberikan pengertian, oh ternyata di dalam kita mengasihi Tuhan, kita harus melakukan hukum-hukum Tuhan. Makanya di dalam ayat hafalan dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kita bersyukur oleh karena kuartal ini kita diberikan satu judul pelajaran sekolah Sabat tentang pendidikan. Dengan mengasihi Allah, saya percaya masing-masing kita dibuat untuk supaya boleh belajar. Untuk mengenal Tuhan kan kita harus belajar setiap hari, supaya kita boleh mengasihi Tuhan setiap saat. Kalau setiap hari kita cari Tuhan, kita akan lebih mengenal Dia, dan sudah pasti kita akan lebih mengasihi Tuhan. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, dalam proses ini tentunya kita harus meminta kuasa dari Roh Kudus, supaya masing-masing kita hukum-hukum yang sudah diberikan jangan kita langgar. Sudah pasti kalau kita melanggar hukum ada konsekuensinya. Melanggar hukum dunia saja ada konsekuensi, apalagi kita melanggar hukum Tuhan. Tetapi saya yakin dan percaya bila mana kita sudah mengenal Tuhan lebih baik lagi dari hari ke hari kita mengenal Tuhan, saya percaya masing-masing kita tidak akan melanggar hukum Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah mengasihi Tuhan. Dan ingat, mengasihi Tuhan itu bukan hanya kalau kita ada biasanya orang akan cari Tuhan, mengasihi Tuhan kalau punya banyak masalah, punya banyak hal-hal yang tidak mengenakan terjadi, baru seakan-akan kita, Tuhan saya perlu Tuhan. Bukan seperti itu. Mengasihi Tuhan itu harus setiap saat. Mau suka atau duka kita harus tetap mengasihi Tuhan, supaya kita dalam proses belajar. Sehingga dengan demikian kita akan diberikan pengertian, kita akan diberikan hikmat bagaimana kita mengasihi Tuhan
dan takut akan Tuhan. Artinya marilah kita siapkan waktu kita sebaik mungkin supaya masing-masing kita boleh mengenal Tuhan. Dengan cara apa? Kita belajar firman Tuhan. Mungkin itu aja secara ringkas. Baik, terima kasih Pendeta Moritz Tumeu. Jadi sudah dirangkumkan dalam tentang mengasihi dan takut akan Tuhan. Secara kata mengasihi dan takut sepertinya bertolak belakang ya sebenarnya. Sebetulnya kata itu ya, mengasihi dan takut. Kan kalau orang mengasihi pasti nggak takut dong. Gitu. Tapi kita sudah dapatkan dan rekan-rekan dapatkan bahwa bagaimana mengasihi Tuhan dengan patuh dan dengan ketundukan kita kepada Tuhan, maka Dia akan mengajarkan kita yang terbaik melalui hukum-hukumnya. Lalu ini ada kalimat subjudul dalam pelajaran kita, saksi bagi Anda. Yang saksi ini siapa yang sebenarnya saksi ini? Apakah hukum itu menjadi saksi, atau karena ini cerita tentang Musa, sangat familiar dengan hukum itu sendiri, karena Musa salah satu dan memang satu-satunya yang memiliki pengalaman yang luar biasa ketika dia menerima hukum itu, dan dia melihat di mata kepala dia bagaimana akibat dari pelanggaran hukum itu sendiri bagi bangsanya, bangsa Israel. Dan apa yang dimaksudkan dari saksi bagi Anda? Bagaimana Pendeta Dedi? Saksi bagi Anda, atau Pendeta Dedi adalah saksi gitu ya? Wah, kalau kita kebanyakan saksi dusta, Pendeta Chris. Kita manusia kebanyakan saksi dusta. Makanya manusia tidak pernah ditempatkan di samping tabut perjanjian. Walaupun seorang imam sekalipun, seorang Lewi sekalipun. Tapi yang diminta Tuhan kepada Musa untuk ditempatkan di samping tabut perjanjian adalah hukumnya. Kenapa? Karena hukumnya adalah kebenaran. Hukum Tuhan itu kebenaran. Tapi yang menarik adalah hukum Tuhan yang adalah kebenaran itu sama sekali tidak bisa membenarkan kita orang berdosa. Yang bisa membenarkan kita orang berdosa adalah Kristus itu sendiri. Jadi hukum menjadi saksi bagi kita untuk menuntun kita kepada Kristus. Karena ketika kita melihat hukum, yang kita lihat adalah kedegilan hati kita, semua keburukan-keburukan dalam kehidupan kita. Itu makanya Tuhan meminta Musa menempatkan hukum di samping tabut perjanjian. Tabut perjanjian adalah gambaran dari hadirat Tuhan. Sementara hukum adalah simbol dari pemerintahan Tuhan. Jadi ketika kita memandang Tuhan, secara tidak langsung kita memandang hukum-hukumnya yang melambangkan kesuciannya. Dan yang menarik adalah ketika Tuhan menyampaikan kepada Musa supaya hukum ini ditulis sebagai saksi, ini ditulis kembali, ini kan pengulangan ya, Deuteronomos, the second law, hukum yang kedua, bukan berarti hukum yang pertama nggak berlaku, no, ini pengulangan, diulangi lagi karena bangsa Israel mau menyeberang laut sungai Yordan, bukan laut Yordan, sungai Yordan. Jadi perlu sekali untuk ditekankan lagi, karena ini second generation. First generation sudah habis semua di padang belantara. Second generation, mereka diajar untuk menuruti ketetapan-ketetapan Tuhan. Kalau menurut, mereka makmur. Kalau tidak menurut, tidak makmur. Tapi ada pertanyaan besarnya, bagaimana kalau saya menurut tapi tidak makmur? Nanti itu dijawab di hari berikutnya, di pelajaran sahabat berikutnya. Tapi yang penting di sini, Pendeta Chris, adalah Tuhan selalu menekankan kepada bangsa Israel betapa pentingnya kekudusan hidup dengan menuruti hukum-hukum Tuhan. Sehingga ketika kita menuruti hukum-hukum Tuhan, kekudusan hidup itu tercapai dalam kehidupan kita, tentu bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan yang memampukan kita untuk menuruti hukum-hukum, karena kita manusia yang lemah, maka hidup kita boleh menjadi saksi bagi orang lain. Ini yang Tuhan ingin capai bagi umat-umatnya, bagi saya secara pribadi, dan kita semua, pemirsa yang sementara menyaksikan tayangan ini. Tapi kan kita selalu membuat alibi kan, kita manusia yang lemah, tidak berdaya, penuh dengan dosa. Nanti kita akan belajar, Yesus adalah salah satu contoh yang menuruti hukum dengan keterbatasannya sebagai manusia, bukan? Tapi karena penyerahannya kepada Bapa di sorga, dia disanggupkan untuk menurutinya. Nah, ada beberapa gambaran, Pendeta Chris, yang menarik ketika Musa diminta Tuhan untuk menulis ini.
Musa diminta Tuhan menulis bukan dengan pengajaran kayak kita di kelas. Anak-anak ingat ya hukum-hukum ini ya, ditempel gitu kan. Tapi Musa menulisnya dengan bentuk puisi yang dinyanyikan. Ini kan bagus ya. Jadi anak-anak diminta, orang tua diminta, semuanya diminta untuk menyanyikan lagu ini yang berisi hukum-hukum Tuhan. Nah, kalau kita sepintas melihat struktur narasi dari nyanyian Musa yang sebetulnya adalah hukum-hukumnya, kita sebetulnya bisa melihat gambaran yang menarik ya. Tapi kan habis waktu nanti kalau membahas nyanyian Musa yang membahas tentang hukum-hukum Tuhan. Tapi ada sentilan di mana hukum itu memberikan kesaksian apa sama mereka. Kalau kita punya Alkitab, kita buka di Ulangan 32 ayatnya yang ke-15. Ulangan 32 ayat 15. Dia bilang begini, lalu menjadi gemuklah Yeshurun. Yeshurun ini adalah nama yang diberikan Musa. Ini nama puitis ya, nama alegori, nama yang sangat indah yang diberikan Musa kepada bangsa Israel, yang berarti the righteous one, atau yang benar ya, the faithful, bisa jadi demikian. Jadi waktu dia kasih nama Israel, julukannya Yeshurun, Musa mau menyiratkan bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang menurut hukum, karena pada mereka ada hukum Tuhan. Tapi coba lihat gambaran apa yang ditujukan Musa lewat perumpamaan ini. Lalu menjadi gemuklah Yeshurun. Kalimat yang terakhir, ia memandang rendah gunung batu keselamatannya. Nama yang bagus, ungkapan yang bagus, nama indah, tapi karakternya nggak bagus. Nah, yang terakhir, sorry agak panjang ya. Yang terakhir, gambaran berikutnya diungkapkan oleh Musa di Ulangan pasal yang ke-33. Ulangan 33, ayatnya yang kedua. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Kalimat ini tolong perhatikan. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Kepada kita gambarannya serem ya. Tuhan bawa api menyala. Ngapain Tuhan bawa api yang menyala? Beberapa terjemahan Alkitab coba untuk menerjemahkan kalimat ini lebih baik dengan terjemahan yang lebih dekat dengan terjemahan literalnya. Contoh, King James Bible dan New King James Version, kedua kitab ini menerjemahkan seperti ini. From his right hand came a fiery law for them. Sama lagi. Jadi kalimat ini diulang lagi di New King James Version. From his right hand came a fiery law for them. Jadi katanya di tangan kanannya datang hukum yang berapi-api, yang menyala-nyala. Artinya Tuhan datang dengan kekudusannya. Jadi ketika Tuhan meminta bangsa Israel menuruti hukumnya, Tuhan mau bangsa Israel menjadi kudus. Ketika bangsa Israel menjadi kudus, bangsa Israel sanggup menjadi saksi Tuhan yang powerful. Jadi hukum ini menjadi saksi. Ketika kita menurut hukum Tuhan, kita pun boleh menjadi saksi. Pendeta Chris, thank you. Oke, terima kasih Pendeta Dedi atas pengalaman atau menjelaskan bagaimana saksi bagi kita tentang hukum itu. Tadi Pendeta Dedi sudah katakan akan dibahas oleh pelajaran selanjutnya tentang bagaimana hukum itu membawa kepada kesejahteraan. Terima kasih. Yang menarik juga adalah bahwa jikalau hukum itu memang adalah guru dan guru itu harus memberikan sesuatu yang terbaik bagi kita, maka yang terbaik itu akan menghasilkan kesejahteraan, damai bagi kehidupan kita. Tapi pertanyaannya adalah damai sejahtera yang bagaimana? Nah, itu menjadi masalah. Ada sebuah pemikiran atau pandangan sering terjadi dalam kalangan umat Kristen ya, bahwa sering berkata, aku seorang Kristen, tapi mengapa aku tidak damai? Kenapa aku tidak sejahtera? Aku seorang Kristen, tapi aku tidak sejahtera. Mengapa kita adalah orang Kristen dan tidak memiliki damai sejahtera itu, tidak memiliki kesejahteraan itu? Itu menjadi sebuah pertanyaan mendalam bagi kita. Jikalau memang hukum adalah guru kita, maka bagaimana kita memaknai arti sejahtera itu sendiri? Ada 3 hal yang ingin saya katakan, bahwa damai sejahtera kehidupan kita
tidak bisa dipisahkan dengan kekudusan. Tadi sudah dikatakan pada tadi mengenai kekudusan itu sangat penting. Nah, ini yang menarik. Baptisan itu kita terima pada saat kita menjadi umat Kristen atau pengikut Kristus. Ketika kita dibaptiskan, maka diibaratkan kita mengambil satu langkah untuk memasuki kerajaan Allah. Namun, masih ada satu perjalanan lagi yang panjang yang harus kita tempuh dalam kehidupan ini. Ada kehidupan yang harus dijalani sebagai warga kerajaan Allah, sebagai anggota keluarga Allah. Nah, maka apa yang kita lakukan? Kalau kita buka Ibrani 10 ayat 7 mengatakan bahwa Aku gemar mengerjakan kehendak-Mu ya Allah. Itulah Ibrani 10 ayat 7. Aku gemar mengerjakan kehendak-Mu ya Allah. Maka jikalau saat kita mengejar kehendak Tuhan yang berarti juga itu adalah sebuah perjalanan hidup dalam kekudusan, maka sejahtera akan kita miliki, sejahtera yang betul-betul dari Tuhan. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita bisa mendapati kesejahteraan itu? Ya, yang kita harus sadari adalah bahwa sejahtera yang sejati hanya didapatkan di dalam Yesus Kristus. Sejahtera yang kekal, yang sejati. Karena dalam Efesus 2 ayat 14 berkata bahwa Kristus adalah damai sejahtera kita. Maka di dalam Kristuslah ada kesejahteraan, bukan di dalam pikiran kita. Yang menjadi sebuah permasalahan dalam kehidupan kita ketika kita menuruti hukum oleh penurutan kepada hukum. Tapi apa? Kita masih terbentur dengan apa? Pandangan pemikiran kita yang terbatas dan kita hanya melihat apa yang ada di depan mata kita. Tapi ketika kita memandang Yesus jauh lagi dari pandangan manusia kita, maka kita akan memperoleh sebuah kesejahteraan itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah yang bagian 3 untuk kita memperoleh kesejahteraan, yaitu kita harus sadari hukum yang ketiga ini, bahwa hal baik dan jahat itu tidak bisa bersama-sama. Tidak bisa bersama-sama. Tidak bisa kita hidup berdampingan dengan kejahatan. Kita manusia terang dikatakan, maka tidak bisa di dalam kegelapan. Dengan kata lain bahwa tunjukkanlah identitas kita yang sejati. Sebagai umat Tuhan, hidup di dalam kekudusan, berpusat kepada Kristus, dan kita mengambil sikap tidak seperti dunia, tidak sama seperti dunia ini, tidak serupa dengan dunia ini, maka sejahtera yang sejati itu akan kita peroleh dalam hidup kita yang akan kita nikmati, walaupun tidak sebanding atau tidak sama dengan sejahtera yang dipandang oleh dunia. Tapi kita sebagai umat percaya kan kita tahu bahwa hidup kita bukan di dunia ini. This world is not my home. Maka poinnya di situ. Maka ketika kita mau menuruti Tuhan, melaksanakan kehendak Tuhan, berlomba-lomba untuk menjalankan apa yang Tuhan kehendaki perintahkan, maka ayat terakhir yang saya mau katakan, Yosua 1 ayat 7. Ini perjalanan lanjutan dari kepemimpinan Musa. Yosua ketika dia diberikan tugas tanggung jawab, apa dia katakan dalam ayat Yosua 1 ayat 7 dalam pelajaran suka sahabat kita? Dikatakan demikian, ketika dia memasuki tanah Kanaan, apa kata Yosua? Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri, apa? Supaya engkau beruntung. Wah, lucky, beruntung kemanapun engkau pergi. Artinya biarlah hidup kita disetir oleh Tuhan. Setirnya itu adalah hukumnya, dia adalah guru kita. Oke. Dan tetapi itu bukanlah yang mudah ya, Meminda ya, bukan hal mudah ya. Ketika kita menuruti hukum itu ada sebuah perjuangan yang luar biasa. Mungkin bisa berdarah-darah kalau istilah ungkapan. Bagaimana Meminda melihat ini ketika harus ada upaya keras, perjuangan untuk kita memelihara hukum, sedangkan dunia ini penuh dengan godaan. Apalagi kita belajar tentang postmodern ya. Wow, luar biasa. Mana guru kita yang sejati? Bagaimana Meminda melihat ini? Halo Meminda, kedengaran suara? Oke. Kedengaran, ya.
Ketika penjelasan dari para pendeta Maurits, pendeta Dedi, dan pendeta Chris Pasuhu, kita mendapati bahwa ternyata di dunia ini juga bisa memiliki damai sejahtera. Tetapi damai sejahtera itu tidak semuanya harus orang yang menurut Tuhan pasti damai sejahtera. Karena kalau saya sudah perhatikan dari tadi luar biasa ya. Musa memberikan amaran ya, dan Yosua di hari Rabu ini didahului dengan seorang yang bernama Yosua, di mana dia teliti, dia menurut, mematuhi perintah Tuhan dan menjadi contoh teladan yang baik. Bahkan untuk tokoh yang kedua didapati bagaimana Hizkia. Ketika mempelajari tentang Raja Hizkia, dia memiliki ayah seorang Raja Ahaz yang sama sekali berbuat yang sangat tidak sesuai ya dengan kehendak Tuhan, menyembah Baal dan begitu banyak hal-hal mengerikan dan menjijikan lain yang ayahnya perbuat. Tetapi Hizkia ini di usia yang sangat muda, ketika dia 25 tahun dia sudah menjadi raja, dia berlaku jujur, baik, benar, upaya-upaya yang dia lakukan untuk pemeliharaan hukum, bahkan kembali untuk beribadah. Dan poin penting yang didapat untuk upaya perjuangan dalam memelihara hukum digaris bawahi, yaitu pentingnya kepatuhan. Ya, dari awal pelajaran ini, di pelajaran pertama memang sudah sempat disinggung ya, sangat mendalam. Kepatuhan itu penting sekali. Ya. Hizkia tidak mengikuti apa yang orang tuanya lakukan yang menyimpang, tetapi dia dengan sepenuh hati, serahkan hatinya, mau dibimbing dan patuh. Tetapi ada juga banyak tokoh-tokoh Alkitab, mereka melakukan menurut apa yang Tuhan perintahkan, seperti Yohanes Pembaptis, tetapi dia tidak merasakan kemakmuran ketika dia menurut, karena di kitab Markus 6 malah kepalanya dipenggal, ya. Dia mengakhiri hidup karena istilah kemakmuran menurut dunia. Saya coba baca di kamus, apa sih arti kemakmuran itu? Kemakmuran itu keadaan yang beruntung, maju, sukses di dunia ini. Ini tanggapan dunia. Sedangkan kita melihat ada tokoh-tokoh Alkitab seperti Yohanes Pembaptis, ya. Dia melakukan yang terbaik sepanjang hidupnya, tetapi dia berakhir kepala dipenggal. Begitu juga Ayub dalam hidupnya. Ayub juga dia coba menurut, melakukan yang terbaik, tapi begitu banyak kemalangan yang dia dapat. Dan yang sering juga kita dapati penulis terbanyak di Perjanjian Baru yang diilhamkan oleh Allah, Rasul Paulus sendiri, dia begitu banyak melakukan upaya yang keras. Selain dia berjerih payah, bahaya maut, dia mendapatkan pukulan 40 kurang 1 pukulan yang memiliki arti yang mendalam juga. Didera, dilempar dengan batu, karam kapal, bahkan suka ada penyamun ketika dia mau pergi ke suatu tempat. Kedinginan, kadang lapar, itu semua dialami. Begitu banyak upaya yang keras untuk tetap memelihara hukum. Jadi memang kemakmuran dalam konteks dunia berbeda dengan yang diajarkan, luar biasa. Saya ingin membacakan di dalam Ibrani 11. Ini adalah pejuang-pejuang iman, ya, yang menjadi tokoh-tokoh teladan yang kita dapati. Di Ibrani 11 kita dapati pola pikirnya. Dalam iman, mereka semua ini telah mati, ya. Sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan, mereka nggak mendapatkan kemakmuran di dunia. Tetapi hanya melihat dari jauh, melihat dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Dan saya yakin kita semua juga, para pendeta-pendeta, kita hanya pendatang di bumi ini. Kenapa? Karena kita semua pasti merindukan tanah air surgawi yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi, di mana di sana kita akan bersiap bertemu dengan Allah Bapa di surga. Konteksnya di sini, selain kita patuh dan menurut, tujuan kita itu bukan hanya di dunia ini, tetapi sampai di kekekalan nanti. Karena sebagai guru, di sini karena membahas tentang guru itu adalah pendidik, pengajar. Ketika memberikan contoh teladan, sukses itu bukan hanya senang-senang saja,
tetapi mempersiapkan diri untuk kekekalan. Seperti itu, Pastor Chris. Thank you, Mem Winda, atas penjelasan tentang bagaimana upaya keras dan perjuangan dalam pemeliharaan hukum ini. Dan kita akan menutup dengan pelajaran kita ini dengan bagaimana kita melihat, karena pelajaran kita mengakhiri pekan ini dengan sebuah contoh yang luar biasa, yaitu kehidupan Yesus, keteladanannya. Maka saya ingin dari teman-teman nih, bagaimana teman-teman boleh mengkalimatkan sebagai kalimat penutup, tetapi kita ambil konteks pelajaran di hari yang terakhir tentang keteladanan Yesus. Dari judul pekan ini, hukum adalah guru itu. Bagaimana Pendeta Moritz Tumeo melihat ini tentang keteladanan Yesus menjadi closing untuk pelajaran kita? Baik, terima kasih buat Pendeta Chris, Mem Winda, begitu juga Pendeta Dedi atas penjelasan dari hari ke hari. Kalau kita lihat di dalam pelajaran hari Kamis ini, inilah teladan kita yang sesungguhnya. Semua yang sudah kita sampaikan tadi, semua berfokusnya kepada Yesus, teladan kita. Apa sih teladan? Teladan itu dikatakan sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh. Apa saja itu tentang bisa perbuatan, kelakuan, sifat, dan sebagainya. Artinya, dalam kehidupan kekristenan kita, biarlah Yesus yang menjadi teladan kita. Ini menarik kalau kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat 10 dikatakan, inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Artinya, buat kita semua teman-teman, seperti yang sudah kita bahas tadi, kalau kita tidak kenal, kita tidak sayang. Tapi kalau kita kenal, kita akan sayang. Semakin kita mengenal, akan semakin kita mengasihi Tuhan. Nah, sebagaimana yang sudah kita ketahui dalam kehidupan dari Yesus, apa saja yang sudah lakukan, teladan-teladan yang terbaik, dia berikan contoh kepada kita. Bisa jadi tentang kesabaran, tentang bagaimana dia lemah lembut menghadapi orang-orang yang ada di sekitar dia. Ini semua adalah teladan-teladan yang baik yang harus kita contohi, yang harus kita ikuti. Dan kembali lagi tentunya itu semua tidak segampang dengan saya harus ikut. Tentu saja kita butuh kuasa dari Tuhan melalui Roh Kudus-Nya supaya masing-masing kita disanggupkan untuk meneladani apa yang sudah Yesus berikan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Moritz. Jadi mengenai keteladanan Yesus Kristus, saya ingin juga menyampaikan dari kalimat penutup saya adalah kita berdoa selalu menyebut nama ini, Yesus. Kita berkhotbah menyebut nama ini. Kita bersaksi menyebut nama ini. Kita memuji Tuhan menyebut nama ini. Maka saya teringat akan dosen saya, mungkin dosen kita juga, dia selalu katakan atau pernah mengatakan di kelas, dia katakan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan bisa kita mengikuti segala kehendaknya adalah pelajarilah kehidupan Yesus. Pelajarilah kehidupan Yesus. Baca kitab Injil itu. Dan kalau dalam gereja kita, buku Desire of Ages, Kerinduan Segala Zaman, itu akan menolong kita bagaimana tolak ukur kehidupan kita selaras dengan keteladanan Yesus Kristus. Maka itulah menjadi poin kita. Kita tidak hidup iman kita bukan berdasarkan si A, si B, si C, pendeta A, pendeta B, tapi hidup kita didasarkan dari keteladanan Yesus. Saya rasa itu sudah cukup dan itu bisa menolong, memberkati kita dan menyelamatkan kita. Bagaimana Pendeta Dedi? Saya pikir tadi sudah cukup, katanya sudah cukup tadi. Oke. Jangan cukupkan, masih ada. Orang Kristen, orang-orang suka menyebut dirinya orang Kristen ya, yang artinya pengikut Kristus. Tapi kata ini kurang maco buat saya. Maksudnya pengertian ini kurang maco.
Karena banyak orang Kristen yang hanya ikut-ikut saja, seperti tadi Pendeta Chris bilang. Ya, I am the follower of Christ, but I am just a follower. Gue cuma pengikut doang. Kata Kristen ini menarik ketika muncul pertama kali di Kisah 11 ayat 26. Bukan murid-murid yang menyebut dirinya Kristen, tapi orang-orang yang menyebut murid-murid sebagai Kristen. Kata Kristen berarti Kristianos, datang dari dua suku kata, Kristos dan Ianos. Kristos artinya Christ, the anointed one, sementara Ianos artinya belongs to. Jadi Kristianos artinya belongs to Christ. Jadi mereka bukan, jadi waktu orang lihat, ini orang ini bukan ini deh. Memwinda ini bukan Memwinda deh kayak. Memwinda ini kayak Kristus ya. Jadi mereka panggil Memwinda Kristen. Mereka panggil murid-murid Kristen. Karena ternyata karakter yang terpancar dalam kehidupan murid-murid bukan karakter mereka, tapi karakter Kristus. Makanya jangan heran kalau Paulus sanggup dan berani mengatakan hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Bukankah ini yang Yesus ingin kita lakukan? Jikalau kamu di dalam aku, seperti aku di dalam Bapa, kita menjadi satu sama seperti ini. Jadi ketika saya menjadi milik Kristus, saya harusnya menjadi orang Kristen yang sejati. Apa yang Kristus lakukan, maka saya lakukan. Seperti tadi kata Pendeta Moritz, kalau Kristus saja menurut kepada hukum, masa saya tidak menurut kepada hukum? Jadi saya harus cross check lagi tentang kekristenan saya. Apakah saya seorang Kristen yang sejati atau tidak? Karena kalau saya seorang Kristen yang sejati, itu berarti I am belongs to Christ. Pendeta Chris, silakan. Wow, luar biasa ini. Bagaimana Meminda dari kalimat penutup kita menyangkut Yesus teladan? Baik, luar biasa yang sudah saya dengarkan tadi. Menjadi berkat, Yesus hidup senantiasa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan orang yang membenci, ya, menyalibkan, bahkan Yesus dengan hati terbuka, ya, memberikan kasih. Dan ini tantangan besar bagi orang lain ketika mereka melihat bagaimana karakter Kristus bisa terpancar. Sehingga saya suka ada kalimat yang mengatakan seperti ini: memiliki 1000 teman terlalu sedikit dan memiliki 1 musuh terlalu banyak. Ya, dimana memang mau jadi berkat dan berdoa memohon agar Tuhan memampukan untuk Yesus Kristus senantiasa menjadi teladan kita. Amin. Amin. Terima kasih, ditutup dengan amin. Terima kasih Meminda. Dan kita akan berdoa dari akhir semua obrolan kami ini, supaya biarlah segala sesuatu yang kita bicarakan Tuhan menyertai dan Tuhan akan berkuasa atasnya, dan setiap pendengar akan merasa berkat dan bertumbuh di dalam pengetahuan akan Tuhan. Baik saudara-saudara, kita akan tutup obrolan kita. Kita mengundang Pendeta Moritz Tumeu untuk menutup doa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, di malam hari ini Tuhan, kami merasa diberkati oleh karena kami boleh mempelajari firman Tuhan di dalam pelajaran sekolah Sabat, mengingatkan masing-masing kami Tuhan betapa pentingnya kami boleh mengasihi. Untuklah Tuhan, kami mohon kuasa dari Tuhan melalui Roh Kudus-Mu bagi masing-masing kami, agar demikian ya Tuhan, masing-masing kami boleh dipenuhi oleh kuasa dari Tuhan. Kami boleh meneladani Yesus, sehingga dengan demikian ya Tuhan, dimanapun kami berada, kami boleh menjadi terang dan garam dunia, dan kami juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan oleh karena kesempatan yang indah pada malam hari ini. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati masing-masing kami, Pendeta Dedi, Pendeta Chris, Memwinda di dalam tugas dan pelayanan. Tuhan berkati dalam keluarga, anak-anak, istri juga Tuhan berkati. Sehingga demikian kami boleh selalu merasakan sukacita dan berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat penebus kami. Amin. Baik pemirsa, saya tidak panjang-panjang lagi berbicara. Saya mau katakan, bagikan video ini dan Tuhan akan memberkati kita semua.
Selamat berjumpa lagi next week, minggu depan. Bye-bye. Bye.